Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizana Sakina dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mengenai implementasi JavaScript Framework Vue.js dengan menggunakan konsep view, komponen, dan template untuk membangun aplikasi logistik bahan ajar Sita UT. Pertama-tama mari kita lihat arsitektur proyek yang telah saya susun sesuai dengan petunjuk soal. Kode program telah direfaktor ke dalam struktur yang rapi. Di sini ada index.html bertindak sebagai root tempat mon aplikasi atau app sekaligus wadah inline template HTML. Lalu ada folder JavaScript di sini, ada service di sini, ada API.js yang memanfaatkan fungsi fetch untuk membaca data dummy dari data bahan ajar JSON secara lokal. Lalu di dalam folder JS ini juga ada komponen. Dan di dalamnya itu seluruh antarmuka dipecah menjadi komponen modular menggunakan naming convention kebab case. Di sini seperti ada stock table, status page, order form, DO tracking, dan app modal. Sekarang kita masuk ke halaman utama. Ini halaman utamanya, yaitu stok bahan ajar. Di sini ada tracking DO, di sini ada pemesanan baru. Kita pertama ke stok bahan ajar dulu. Nah, halaman ini merender data dari file JSON. Perpindahan halaman ini disimulasikan menggunakan manajemen type state pada root, instansiasi menggunakan directive to show. Dan, kolom harga ini, di sini ada kolom harga. Ini telah diformat menggunakan konsep view filter untuk memunculkan kurensi rupiah. Begitu juga pada kolom stock ini dan safety yang menampilkan satuan buah. Komponen status batch menerima data quantity, ini stock, dan safety via props. Di dalamnya terdapat computed property untuk menentukan status. Ini di sini ada aman berwarna hijau, jika stok di atas safety aman, terus menipis ini warnanya oranye dan kosong itu warnanya merah. Di sini datanya di sini aman, hanya aman dan menipis. Nah, ketika saya mengarahkan mouse ke status ini, di sini berfungsilah tooltip, tooltip, maaf, tooltip. Ini menampilkan L catatan kaki di sini. Ini stok menipis, prioritaskan reorder atau jika aman butuh pendingin untuk kit basah. Ini aman edisi 24 cetak kuning. Nah, di sini terdapat filter berdasarkan UT daerah. Sesuai syarat soal, saya menerapkan dependent filter. Ketika saya memilih UT daerah, barulah drop down ini muncul. Di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar sesuai file JSON. Nah, ini semua filter diolah menggunakan computed property, sehingga view tidak perlu melakukan recompute ulang jika data tidak berubah. Jadi akan sangat efisien. Dan ketika mengklik salah satunya, misal Jakarta, di sini
akan muncul buku-buku yang hanya dari UT daerah Jakarta. Jika Surabaya, sini hanya ada satu. Begitu juga yang lain. Ini Padang kosong, ini Pasar kosong. Ada juga checkbox untuk menyaring stok kritis ini. Bisa mengurutkan short term juga di sini. Em, Bisa berdasar judul buku, stok, atau harga. Dan di sini juga ada formulir interaktif, yaitu form tambah buku baru. Misal saya input kodenya, bukunya, kategorinya, wajib, UT-nya Jakarta, lokasi silakan misal kalau enggak. Ini harganya misal ya ada misal 10, satunya misal 15. Nah, ketika biasanya untuk menyimpan data klik di sininya buttonnya, tapi karena menggunakan key up enter, jadi saat mengklik memencet tombol enter dia akan langsung masuk. Ini. Begitu juga saat mengklik tombol edit, di sini akan mengedit, bisa diganti bahasa. Yes, hit enter, ini diganti bahasa Inggris. Nah, jika saya mengklik tombol hapus ini, aplikasi tidak langsung menghapus data, melainkan muncul komponen pop-up configuration global melalui app modal, memanfaatkan fitur Save di View. Jadi, ketika diklik hapus, di sini akan muncul pop-up-nya dulu. Jika yang ingin dihapus, klik ya atau batal. Jika dihapus, di sini akan hilang. Dan selanjutnya kita berpindah ke tab tracking verify order. Di sini halaman ini berfungsi untuk melacak progres distribusi bahan ajar kepada mahasiswa. Di sini saya memanfaatkan fitur pencarian berbasis dua kata kunci, yaitu bisa nomor delivery order atau lima mahasiswa. Kita coba ini. Nah, ini akan muncul detailnya. Menampilkan nomor delivery order DO 2025-002. Di sini muncul ekspedisinya Tuki, lini masa ini atas nama Andi Pratama. Tanggalnya 2025 Agustus tanggal 26. Nah, jika untuk meresetnya, jika ini dihapus, ini nggak akan hilang. Tapi untuk menghilangkan ini, kita bisa klik reset atau ESC. Tapi di keyboard saya ESC-nya sedang tidak berfungsi, jadi saya klik. Nah, di sini akan hilang. Dan yang terakhir ada halaman untuk penerbitan dari folder baru atau pemesanan baru. Dan halaman ini dirancang untuk mempermudah entry data delivery order secara efisien. Nah, di sini nomor delivery order ini otomatis, eh, jadi nggak diisi manual satu-satu, diisi sesuai langsung muncul sesuai nomor terakhir.
dari file order itu yang ada. Jadi nomor DO ini kan tidak diisi manual, melainkan tergenerate otomatis dengan format dari file order, tahun berjalan, ditambah sequence number berdasarkan kalkulasi panjang data tracking yang ada. Di sini ada NIM, nama lengkap, ekspedisi, dan pilihan paket ini bisa diisi. Nah, lalu ini tuh diikat menggunakan vModel. Kita coba sekarang untuk misal pemesanan baru, NIM-nya, nama lengkapnya misal nama saya, ekspedisinya misal reguler. Nah, pilihan bahan paket ini ada drop down pilihan bahan paket ini. Di sini ada paket pilihan. Data diambil dari array objek paket bahan ajar. Begitu pengguna memilih salah satu paket, misal paket IPS dasar, sistem akan secara otomatis memunculkan detail kode mata kuliah di bawahnya. Ini isinya apa saja. Ini ada ECMA 4116 dan ECMA 4115. Ini sudah satu paket. Nah, untuk paket IPA di sini ada Bio L4201, ada FISIP 4001, misal pakai PS ya. Di sini akan muncul juga detail kode mata kuliah ini dan harga paketnya juga sudah langsung ditarik secara reaktif dan diformat dengan mata uang rupiah. Kita buat deo sekarang, ini akan muncul pop-up, sukses menerbitkan dari order. Oke, ini kosong karena ini otomatis, jadi baru lagi untuk pengisian selanjutnya. Nah, voucher kedua ini terdapat di pilihan paket bahan ajar ini untuk mengawasi pemilihan drop-down wilayah atau daerah yang bertugas meriset pilihan kategori. Juga ada mata kuliah apabila data wilayahnya dikosongkan kembali oleh pengguna. Jadi nggak pilih ini atau ini, jadi dipilih dikosongkan. Nah, kesimpulannya dengan memanfaatkan ekosistem view komponen, data binding, watcher, computed properties, serta event handling yang tepat, aplikasi Sita Auto ini dapat bekerja secara dinamis, reaktif, dan memberikan pengalaman pengguna yang nyaman meskipun hanya menggunakan dummy data JSON. Demikian presentasi dan demonstrasi tugas 3 yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.